Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofal Zahran dengan NIM 607022330049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program color detection atau pendeteksi warna yang telah saya buat. Sebelumnya saya berasal dari kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat menggunakan bahasa Python dan menggunakan library OpenCV Python dan NumPy. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingannya. Nah, pertama-tama itu kita import dulu library yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan library OpenCV atau CV2 dan menggunakan NumPy atau NP. Nah, setelah itu kita bikin dulu nih fungsi kosong. Fungsi kosong ini dia tidak melakukan apa-apa, tapi fungsi ini digunakan untuk sebagai placeholder untuk fungsi callback track bar yang akan kita buat. Nah, di bawahnya itu line 89 itu di sini kita membuat jendela baru dengan nama jendela track bars. Selanjutnya kita mengubah ukuran jendela track bars itu menjadi ukuran 640 kali 240 pixel. Selanjutnya, line 11 sampai line 16 itu kita membuat 6 track bar di jendela track bars yang kita buat tadi. Nah, fungsinya itu untuk mengatur nilai minimum dan juga nilai maksimum dari hue, saturation, dan value untuk mengatur konfigurasi deteksi warna nanti. Nah, di sini nilainya 0, nilai awalnya 0 atau minimumnya, nilai maksimumnya adalah 179 untuk hue. Kalau untuk saturation dan value, nilai minimumnya 0, maksimalnya itu 255. Nah, lanjut lagi. Di sini kita menggunakan perulangan while, di mana kondisinya jika true, maka dia akan melakukan operasi cv.imread. cv.imread itu dia akan membaca file yang berformat PNG ini, yang lokasinya di folder image. Nah, dia akan membaca file tersebut dan akan disimpan di dalam variabel img1. Nah, kalau img2 itu dia fungsinya itu untuk mengkonversi gambar img1 dari ruang warna BGR ke ruang warna HSV. Nah, di situ disimpan di dalam variabel img2. Selanjutnya, line 23 sampai 28 ini dia itu fungsinya untuk mengambil posisi nilai dari setiap track bar dan menyimpannya di dalam variabel trace1 hingga trace6. Jadi jika fungsi dari line 23 sampai 28 ini dia untuk menyimpan konfigurasi track bar yang telah kita buat nanti atau kita atur nanti. Nah, disimpannya di variabel trace1 hingga trace6 sesuai ininya, sesuai hue min, hue max, saturation min, saturation max. Selanjutnya, di line 31 di sini kita membuat variabel lower, di mana di dalamnya menyimpan sebuah array dari nilai minimum HSV dari track bar. Nah, nilai minimum HSV itu disatuin terus disimpan di dalam variabel lower. Itu tuh array itu tuh. Selanjutnya variabel upper. Variabel upper ini sama array juga. Itu tuh sekumpulan nilai maksimum dari HSV. Nilai maksimum dari HSV itu ditaruh di variabel upper. Nah, variabel mask ini tuh berdasarkan variabel lower dan upper. Dia akan menghasilkan gambar biner di mana pixel dalam rentang lower dan upper ini menjadi putih nilai 255 dan sisanya menjadi hitam atau nilai 0. Nah, itu disimpan di dalam variabel mask. Selanjutnya variabel image result. Nah, variabel image result ini menyimpan
operasi dari bitwise AND pada yang diterapkan pada image 1 menggunakan operasi bitwise AND. Lalu dia menghasilkan gambar di mana hanya area dalam rentang mask yang dipertahankan. Selanjutnya, untuk line 37 sampai 40 ini adalah pengaturan size jendelanya. Jadi kita mengatur 300 x 200 pixel untuk width dan height-nya. Dan untuk dim 2-nya itu ya berarti 300 ditambah 100 berarti 400 kali 300 pixel untuk dim 2. Selanjutnya, di sini kita mengubah ukuran dari gambar asli, gambar HSV, dan gambar mask, dan juga gambar result, hasil yang diproses, yang telah diproses. Di sini kita mengubah ukuran jendelanya saja. Nah, selanjutnya, untuk line 48 ini, cv.2.imshow ini dia untuk menampilkan. Jadi cv2.imshow ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Jadi jendela-jendela yang telah kita buat tadi akan ditampilkan di sini. Seperti jendela original, jendela HSV, jendela mask, dan jendela result. Akan ditampilkan menggunakan sintaks cv2.imshow. Nah, yang terakhir ini menggunakan percabangan. Jika user memencet tombol spasi, di sini saya mengaturnya untuk tombol spasi, maka program dihentikan dan akan otomatis keluar dari loop while tadi. Langsung saja kita coba praktekkan. Tadi merupakan penjelasan mengenai codingannya. Langsung kita praktekkan outputnya. Outputnya adalah sebagai berikut. Baik, ini merupakan tampilan outputnya. Jadi di sini terdapat 5 jendela. Yang pertama adalah jendela original, jendela track bars, jendela mask, jendela HSP, dan juga jendela result. Di sini saya menggunakan picture atau foto pelangi yang terdapat banyak warna. Untuk konfigurasi track bars kita setting dulu. Pertama, saturation minimumnya kita ubah ke 100 terlebih dahulu. Saturation max-nya kita ubah ke mentok kanan 255. Value min-nya sama 100 juga. Dan value max-nya mentok kanan. Nah, untuk konfigurasi hue min 0 dan hue max 0, output yang dihasilkan adalah warna yang dideteksi adalah warna merah. Coba kita naikkan sedikit. Hue max-nya ke 10. Hue min-nya 5. Nah, untuk settingan hue min 5 dan hue max 10, warna yang dideteksi adalah warna orange. Kita naikkan lagi hue max-nya ke 35. Hue min-nya ke 10. Nah, untuk settingan hue min 10 dan hue max 35, warna yang dideteksi adalah warna kuning. Coba kita naikkan lagi. Hue min-nya 36. Max-nya ke sekitar 95. Nah, di sini dia mendeteksi warna hijau untuk settingan hue min 36 dan hue max 95. Kita coba lagi, hue min-nya ke 96 dan hue max-nya ke 115. Nah, untuk settingan hue min 96 dan hue max 115, dia mendeteksi warna biru. Kita naikkan hue min-nya ke 116 dan hue max-nya ke 24. Di sini dia mendeteksi warna nila.
untuk settingan Humin 116 dan Humax 124. Terakhir kita naikkan Huminnya ke 125 dan Humaxnya 179. Ini adalah warna terakhir yang dideteksi adalah warna ungu untuk settingan Humin 125 dan Humax 179. Sekian penjelasan output, penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.